Selamat pagi buat kita semua. Saat ini saya akan melaporkan mengenai warung. Warung kecil merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat lokal. Warung tidak hanya menjadi tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga, terutama di daerah pemukiman padat penduduk. Sayangnya, banyak warung kecil yang menghadapi persoalan serius, terutama terkait keamanan dan keselamatan. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya risiko pencurian, terutama pada malam hari ketika para pemilik warung sedang pergi untuk beristirahat. Tidak hanya pencurian, kasus-kasus seperti kebakaran juga menjadi masalah yang sangat penting yang menghambat perekonomian di warung-warung kecil. Ironisnya, para pemilik warung sering tidak mampu membeli barang sistem keamanan untuk keamanan warung mereka seperti CCTV atau mungkin sensor asap dan alarm kebakaran karena harganya yang sangat mahal, serta memerlukan biaya tambahan untuk pemasangan dan pemeliharaannya. Melihat kenyataan ini, kami merasa perlu untuk membuat sebuah sistem keamanan dan keselamatan berbasis IoT atau Internet of Things yang sederhana, terjangkau, dan efektif. Tujuan utama kami bukan sekedar menciptakan alat canggih, tetapi mendirikan solusi yang masuk akal secara finansial dan juga teknis, sehingga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para pemilik warung kecil yang memiliki keterbatasan dalam modal penghasilan. Selanjutnya, kami akan langsung ke tempat kejadian yang akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, selamat pagi. Di sini saya sudah berada di lokasi di Desa Bonggol, Kecamatan Natar. Di sini kita bisa lihat untuk warung perumahan yang ada di desa ini, kita akan coba melakukan praktek tentang teknologi yang kita buat di warung tersebut. Sebelumnya kita lihat dulu kondisi warungnya seperti apa. Oke, kita sudah bisa lihat ya. Setelah itu coba kita akan mengobrol untuk pemilik warung, apa saja yang dia rasakan selama warung ini berdiri. Permisi Bu, selamat pagi. Boleh minta waktunya sebentar untuk menanyakan perihal warung? Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, sebelum itu saya izin bertanya, dari tahun kapan warung yang Ibu miliki itu beroperasi ataupun berdiri dan buka secara resmi? Tahun 2019 ya. Dari tahun 2019 mulai buka. Ya, kayak gitu, warungnya kan cuma warung kecil gitu. Jadi nggak seberapa banyak isinya. Kalau ya cuma kayak gitu aja. Oke, dari tahun 2019 ya Bu ya. Nah, dari tahun 2019 sampai sekarang mungkin ada keluh kesah Ibu terkait keamanan ataupun mungkin Ibu merasakan dampak dari keamanan yang Ibu rasa itu kurang untuk warung Ibu sendiri. Iya, warung itu sih karena di sini banyak warung juga sih ya, jadi ya sepi. Terus kalau untuk keamanan tuh, karena pernah juga sih kemalingan, tapi cuman 1 kali aja. Cuman karena warungnya kecil ya, yang diambil nggak seberapa juga sih, cuman sedikit. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu dari kasus kemalingan itu? Itu kan waktu itu bapaknya kan bangun sekitar jam 12 itu bangun mau nengok hewan peliharaan kami sih, ada kambing kan. Jadi nengok warung itu belum apa-apa, tapi kayaknya emang pagi-pagi itu ada orang belanja subuh jam 4:30 itu, tahu-tahu warung itu udah kebuka gitu aja. Jadi orang jadi setelah pagi-pagi, kok warung kebuka, kenapa, katanya gitu. Aku lihat, oh rupanya ada maling gitu. Oke, terima kasih Bu dari cerita Ibu. Di sini kami dan rekan-rekan sekalian itu membuat suatu alat perangkat di mana alat itu akan kami pasangkan dengan seizin pemilik warung agar sistem keamanan itu lebih terjaga. Dengan cara kerja perangkat tersebut, di mana ketika ada
pergerakan dari pintu, seperti pintu yang terbuka, kunci yang terbobol, ataupun jendela yang memang dijebol, maka perangkat itu akan memberikan sinyal sehingga ada alarm yang akan berbunyi dan akan mengirimkan peringatan kepada perangkat yang tersambung seperti handphone, laptop, ataupun perangkat-perangkat lain, di mana kita atau ibu sebagai pemilik bisa tahu apa yang sedang terjadi di warung ibu. Dan perangkat kami juga itu menerapkan yang namanya sensor untuk suhu, di mana ketika ada kebakaran ataupun ada rokok yang tertinggal, maka sensor itu akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada perangkat yang terhubung tersebut. Jadi dari situ kami mohon izin untuk melihat warung dan akan menentukan titik di mana kami akan memasang perangkat tersebut. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baiklah, kita langsung ke rekan kita selanjutnya. Baiklah, terima kasih Saudara Samsul. Di sini saya akan memberikan prototipe dan juga penjelasan tentang sensor yang akan kami buat. Baiklah, masuk. Oke, di sini sebagai main utamanya kami akan menggunakan ESP32 dan juga di sini ada yang namanya alarm sebagai sebagai penanda. Oke, untuk ESP-nya kami akan taruh di bagian sini dan juga untuk alarm nggak jauh-jauh dari ESP32 tersebut di sebelah sini misal. Oke, yang pertama untuk sensor pertama kami akan menggunakan yang namanya sensor pin, yang dia tuh pakai tombol untuk menerima atau menerima tekanan. Oke, yang dipakai di jendela atau di pintu. Untuk di jendela ini, jikalau jendela ini misal kita tutup secara tidak langsung, maka pinnya atau tombolnya di sini akan menerima tekanan, yang dia itu jendelanya akan tertutup gitu, akan memberikan sinyal bahwa jendela ini tertutup. Begitupun sebaliknya, begitu ya. Pintu juga seperti itu. Untuk sensor yang kedua adalah sensor suhu, yang kami akan taruh di bagian dekat lampu situ ya, di bagian dekat situ, yang dia itu akan mendeteksi bahwa misal suhunya lebih daripada 70 derajat Celcius, dia akan menerima sensor ke alarm yang akan membunyikan alarm tersebut, dan dia akan membaca bahwa sensor itu bahwa warung tersebut terlalu panas gitu. Yang ketiga adalah sensor